ينبع ينبغي أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم في نعمة وعلى نشأة يا الله بسجود الدنيا kita kembali tapi berusaha jelaskan dan menyampaikan apa saja yang harus dilakukan untuk upgrade status kita dari sekedar muslim jadi derajat yang berbeda dari sekedar muslim. Inilah yang dididik oleh Allah surga, inilah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dan mukmin inilah orang yang tolong oleh Allah dijadikan kemenangan dari situ orang mukmin. Kita ini orang mukminnya ada 260 juta umat Islam. Mungkin mukminnya baru sekitar 15-20%. Ya 80% itu muslim. Makanya kita perlu mendapat pertolongan sempurna dari Allah SWT. Ini tidak yang lain tapi berhak dan kewajiban kami menolong orang mukmin bukan muslim, menolong orang. Kita harus memastikan dakwah Islam menjadi mukmin bukan sekedar muslim. Siapa itu mukmin? Alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetar hati. Zatullah alaihi ayatuhu zadatuhum iman. Mukmin itu apabila baca Al-Quran bertambah imannya. Mukmin itu kata Allah aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat itu sudah khusyuk, tidak sekedar mengumpulkan kewajiban. والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون seterusnya. Ada beberapa ciri dalam surat di antaranya jadi khusyuk. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, ngomong yang tidak berguna, melakukan perbuatan yang tidak berguna. Semuanya perbuatannya itu diukur dan ditetapkan manfaat atau tidak, pahala atau tidak. Itu yang dilakukan oleh mukmin. Dan kita ini masih banyak membuang waktu kita sia-sia, ya, hangout dan seterusnya, sehingga masih banyak waktu kita duduk sebut mukmin. Nah, kita masuk karakter yang dijaga masuk surga ini. Jadi siapa saja mereka ingin jadi masuk surga, apa saja perbuatan dan kita sudah sampai pada amal yang ke-74 diamalkan oleh orang mukmin. Bagaimana mereka bisa ya. Nah sekarang kita bahas yang ke-75. Insyaallah pada sekali ke-75. Yang ke-75 adalah orang-orang muslim mukmin akan dijaga masa surga itu karena mereka berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melazimkan zikir subhanallah wa bihamdihi. Banyak aja subhanallah wa bihamdihi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi qulisat nahlatun fil jannah."
Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmidzi disebutkan dihasankan oleh Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sering mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka dia akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Pohon kurma di surga. Jadi dibuatkan kebun kurma di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu jadi subhanallah. Ada sesuatu. Jadi enggak hanya masuk surga, tapi dia difasilitasi dengan kebun kurma. Kurma dunia beda dengan kurma surga. Berarti pasti masuk surga, baik sekalian. Dengan menyebut subhanallah. Ada kisahnya. Saya pernah ceritakan di sini, mungkin saya ingatkan kembali. Kisah ini sangat menarik. Bukan kisah zaman dulu. Nah, ini beberapa tahun yang lalu. Terjadi di salah satu negara Arab. Imam masjid di Mesir ini, rata-rata imamnya ini diseleksi. Imamnya bukan hanya sekedar hafal Quran. Imam masjid kalau di Mesir itu atau di Saudi negara Arab, di negara Arab, itu biasanya ulama. Jadi imam sekaligus ustaz ulama bisa berfatwa. Itu kan imam biasanya tidak hafal Quran. Bagus suaranya, menurut begitu. Imamnya itu bisa baca kitab, bisa fatwa, bisa menjelaskan haram. Datanglah seorang kaum tua jemaah masjid. Datang kepada imam sholat tadi itu. Dia bilang syekh, saya imam itu disebut syekh. Bisa berikan sedikit, imam masjid dia udah di Eropa namanya syekh. Coba saya kasih amalan yang singkat saja. Nanti bisa jadi sesuatu. Gitu aja. Jangan banyak-banyak, saya tidak mampu kerjanya. Ini saya ketika ditanya begitu, ringkas masuk surga. Ini kalau baca kasih sahabat juga, tapi di Islam ini luas, Islam ini banyak. Bukan sedikit saja masuk surga, gimana caranya? Sehingga dia nggak merenung begitu ini. Ya. Saya ketemu dia dapat ilham, saya ketemu. Kamu ucapkan beberapa ucapan subhanallah wa bihamdihi. Ada hadis Nabi kalimatan thaqilatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil lisan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ini hadis itu kata Rasulullah SAW. Dua kalimat yang ringan dalam lidah di mulut, tapi berat dalam timbangan amal, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Itu aja. Kamu hafal itu, Bapak hafal. Dia hafal udah itu. Kalimatan khafifatan insan. Betul. Terus saja. Kalau dia ketemu orang nasihat kalimatan khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ila Rahman. Begitu seterusnya kalau ketemu orang. Itu aja diamalkan setiap hari.
bangun subuh, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pokoknya kalau ditanya siapa aja, mau naik bus itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatan ثقيلة خفيفتان في اللسان, ثقيلتان في الميزان, وحبيبتان الرحمن. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Jadi dia bukan zikirnya doang, dia hafal sama hadisnya. Karena orang ini betul-betul orang awam, orang baik itu apa itu hadis apa itu dalil dan sebagainya. Pokoknya dia hafal. Disuruh ustaznya begitu ya, dia hafal begitu aja. Suatu ketika syekh ini di jalan, ditabrak, kecelakaan, dia pingsan, koma di rumah, di rumah sakit. Tapi begitu aja, mau naik mobil, mau naik apa, mau naik motor, selalu baca. Lalu dia ketabrak, habis baca itu ketabrak. Koma di rumah sakit, beberapa hari. Kalau kemudian dalam kondisi koma itu di silaturahim oleh syekhnya sama jemaah masjid. Syekh bangun, Syekh Pak bangun, gimana? Semoga cepat sembuh. Tiba-tiba dia bangun. Jadi sakit dari komanya itu berapa hari. Ketika dia bangun, apa pertama yang dia ucapkan? Kalimatani thaqilah khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allahu akbar. Tinggal husnul khatimah dengan zikir itu. Bismillahirrahmanirrahim, rahmati Allah. Gimana orang meninggal dalam kondisi berzikir lengkap dengan hadisnya kan? Nah, gimana dia masya Allah ahli jannah, nah husnul khatimah dengan zikir itu juga. Bukan cuma la ilaha illallah, tapi dengan zikirnya itu. Ini juga hadis ini. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Redaksi yang lain subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, tapi habis yang lain. Hadisnya sahih. Kalau ini kata Rasul, siapa yang mendawamkan ini, dia akan dibangunkan ketumpuk isu. Dalam hadis yang lain Rasul SAW bersabda tentang zikir ini, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana mislu zalatin bahir. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, 100 kali setiap hari, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Karena dia mengundi seluruh dosanya, seluruh dosa. Kata Nabi, seluruh dosa itu maupun dosa besar. Wa in kana misla dzalika, walaupun dosanya itu seperti apa namanya, pasir di laut, pasir di bui, busa laut itu 29% bumi ini laut. Jadi dosanya sebesar itu akan diampuni. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi sebesar. Amal yang ke-76 yang diamalkan oleh seorang Muslim atau mukmin yang konsisten juga, yaitu menyebut la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Berarti subhanallah bihamdihi wa ini la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi apa itu? Rasulullah SAW bersabda,
ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini, orang mukmin di muka bumi ini, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, kecuali tidak akan dihapus dosa-dosanya, kesalahannya, walaupun sebanyak buih di bumi. Sama dengan tadi orang ini la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Itu dong. Ringan-ringan kalau sekali. Itu yang ke-76 membuat kita masuk surga. Yang ke-77 al-iktsar min qauli la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Jadi dari la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada lain. La haula wa la quwwata illa billah. La haula. Rasulullah SAW bersabda, "Qul la haula wa la quwwata illa billah, fa innahu kanzun min kunuzil jannah." Ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya itu adalah perbendaharaan surga. Perbendaharaan harta benda surga. La haula wa la quwwata illa billah. Yang ke-78 amal yang ke-78 yang membuat kita masuk surga adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Hadis riwayat Tirmidzi, Pak. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling utama di hari kiamat nanti bersamaku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada. Jadi orang yang utamakan sama Rasul, orang itu kejar Rasul. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Jadi kalau kita lagi bersolawat banyak yang zikir lagi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Di sebelumnya ada la ilaha illallah. La ilaha. Gunakan waktu menunggu itu. Jadi mukmin begitu. Waktu nunggunya, waktu duduknya, nggak ngapa-ngapain daripada lihat HP gitu. Bukan masalahnya kita bukan gengsi ya. Kita ini bukan generasi milenial, kolonial yang kalau ini sudah pikiran keluar. Makanya bulan Maulid kita banyak berselawat. Salam Maulid. Hari Jumat itu hidup. Hari Jumat itu hari raya kalian. Makanya dia kalau sebagian negara ya di Mesir, Saudi, saya pernah hidup di sana lama. Kalau setiap hari Jumat ini pulang hari Jumat di sholat Jumat itu belanja rame-rame Pak. Masak-masak, makan-makan. Hari raya Jumat itu. Kalau kita di Jumat kan hari kerja.
Bagaimana merayakan di kantor sebelumnya? Ya, kan pernah juga begitu hari Jumat itu Nabi belanja. Oh ya, makanya makruh kita puasa dimulai dari hari Jumat. Kecuali sebelumnya sampai di Kamis lanjut. Hari Jumat doang puasanya makruh. Atau dimulai dari hari Jumat makruh. Kalau enggak puasa tidak apa-apa kan dia lanjut terus. Jadi puasa tidak dia lanjut terus. Jika belum mulai kemudian apa namanya mau puasa hari Jumat makruh. Hari raya. Adapun Maulid Nabi bukan hari raya, dia peringatan. Beda sama peringatan, beda hari raya. 17 Agustus hari raya Pak, peringatan. Peringatan, beda. Nah, ada yang menuduh Maulid itu hari raya. Kita kata cuma 2, kata bilang cuma 2, salah juga. Kalau 3 kan hari Jumat. Maulid itu memperingatkan. Ada dalil. Dalilnya itu umum, dalil itu ada 2. Sifat dalil itu ada 2. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Biasanya dalil umum itu dari Al-Quran, lalu dikhususkan oleh Nabi. Hadis Nabi, as-sunnah. Misalnya dalil sholat, kan ada orang bilang sekarang liberal. Mana dalil sholat 5 waktu dan Al-Quran? Cuma hadis doang itu katanya. Quran nggak ada dalil. Dia nggak ngerti kalau dalil sholat itu di Al-Quran itu 5 waktu. Bahkan waktunya juga Allah sebutkan. Ya, sholat al-fajr, wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajr kana masyhur. Maksudnya sholat al-fajr. Ya, gosok pindah dan gosok pindah itu isya maksudnya. Ya, apa namanya matahari itu zuhur maksudnya. Dalilnya umum. Lalu dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat yang mana? Umum. Misalnya sholat wajib, dikhususkan oleh Nabi sebetulnya sholat wajib. Umum benar. Dikhususkan oleh Maulid Nabi itu yang umum. Dalilnya umum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah SWT, baik di Al-Quran maupun hadis. Suatu ketika, Allah SWT dalam surah Ibrahim, ini saya sering baca. Surat Ibrahim ayat 5. Apa kata Allah? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Dzalika al-ayati al-ummi. Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, peringatkan umatmu tentang hari-hari yang hari-hari Allah yang bernikmat, hari yang Allah yang bernikmat. Ini merupakan tanda orang-orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Kalau kita bersyukur, bersyukur pada siapa? Pada Muhammad, pada Allah menurunkan Nabi Muhammad. Kata Allah itu ayyamillah, hari-hari Allah. Para ahli tafsir mengatakan hadis ini, ayat ini, surat Ibrahim ayat 5 ini konteksnya adalah diselamatkannya Nabi Musa dari kejar Firaun. Disebut oleh Allah ayyamillah, hari-hari Allah. Salah satu dari hari Allah. Jamaknya ayyam, terkena yaum. Yaum itu mufrad. Tunggal, jamaknya itu ayyam, hari-hari Allah. Nah, semua hari-hari yang penuh nikmat itu diingat, harus diingat, diperingati. Kata Allah, wa dzakirhum, peringatkan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih hebat, dilahirkannya Nabi Muhammad? Dilahirkannya Muhammad ke dunia dengan selamatnya Nabi Musa tadi. Mana yang lebih hebat? Kita kalau ada Nabi Muhammad, kafir semua juga manusia. Kalau Nabi Musa hanya Bani Israel,
yang selamat. Ini umat semua. Ada 2 miliar umat Islam. Kalau ada di mana? Tidak ada 2 miliar. Bani Israel harus sekalian. Bani Israel setelah diselamatkan jadi jahat sekarang. Menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun itu pun harus disyukuri. Padahal mereka sebenarnya jahat, Pak. Membunuh orang lain itu dan Nabi ini bukan orang yang dibunuh. Bahkan Nabi dibunuh. Setelah itu keturunan Nabi Musa dibunuh. Bani Israel itu pun diberi macam keselamatan lainnya. Bagaimana keselamatan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Yahudi itu 14 juta seluruh dunia sekarang. 14 juta populasi itu. Coba di ChatGPT di AI 14 juta. Umat Islam 1,9 miliar. Data asli. Jika kita tidak syukuri 1,9. Kalau ada Nabi Muhammad ya bisa sholat di sini. Itu yang harus kita syukuri kelahirannya. Makanya kata Allah, kalau ayat itu sabarin syakur, sabar dan syukur. Kita ini nggak tahu berterima kasih, mengingat aja Nabi Muhammad malah. Coba peringatannya itu. Kalau bisa juga bukan hal-hal yang positif, kajian tentang sirah, baca salawat, ya. Puji-puji Nabi Muhammad, memuji beliau. Kenapa? Karena Allah dan para sahabat memuji Nabi Muhammad. Allah memuji Nabi Muhammad luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa Muhammad. Kau berada pada puncak akhlak dan mulia. Siapa yang lebih hebat ujian? Para sahabat memuji Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Wala'al badru 'alaina. Sungguh telah terbit bulan purnama kepada kita, disebut bulan purnama. Enggak ada tuh kalau yang muji itu orang kaum Ansar. Padahal kaum Ansar itu belum pernah lihat wajahnya. Ketika hijrah ke Madinah, ketika lihat Nabi dari jauh, mereka langsung tala'al badru alaihim min saniyatil wada'i. Wajib bersyukur Tuhan, wajib bersyukur alaihim. Wajib kita bersyukur pada Nabi. Masa kita bersyukur? Berterima kasih. Mada'a lillahi lahu. Subhanallah. Ada nasyid qamarun sayyidun nabi qamarun. Itu liriknya itu Bapak Ibu. Itu ditulis oleh sahabat. Nabi itu disebut qamar. Qamar itu bulan berapa? Wahid bulan. Mereka kata-kata paling tinggi itu bulan. Nah kita ini muji Nabi Muhammad, selawat aja susah. Ya, tapi ngaku sunnah. Selawat aja susah. Ngaku ahlu sunnah, tapi muji Nabi aja susah. Bagus sekali. Selawat itu pada muji Nabi Muhammad. Selawat itu doakan. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ada yang nanya, Ustaz, kalau Nabi didoakan, Nabi kan sudah selamat, kok didoakan lagi? Nah, itu dijawab sama Rasulullah SAW. Kalau kalian mendoakan aku, maqam mahmudah itu doa misalnya, wa ba'athullahu maqaman mahmudah. Ya Allah, angkatlah Nabi Muhammad di maqam yang mahmud. Kata Rasulullah SAW, siapa mendoakan untuk mendapatkan maqam mahmudah itu, maka aku akan memberikan syafaat. Syafaat Nabi Muhammad itu disepakati Bapak Ibu sekalian, bahwa satu-satunya Nabi yang akan memberi syafaat adalah gimana caranya? Kita cintai, kita ingin perjuangannya. Ya dengan maulid. Tapi kalau maulid nggak boleh kita hura-hura, foya-foya, melakukan maksiat. Boleh, itu yang dilarang. Ya, misalnya kita ngadain maulid di masjid ini misalkan, paham? Panggil ustaz, Pak
betul siapa Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad. Itu udah mau. Udah boleh. Ya, nah 12 bulan awal. Sehingga kita ingat, Nabi SAW ditanya kenapa kau puasa hari Senin ya Rasul? Apa kata Rasul? Hari Senin itu hari kelahiran Rasulullah. Sehingga mereka mencintai perjuangan dan seterusnya. Sekarang kita ini apa? Sosok Ronaldo semua ya kita. Sosok Messi, sosok Jennifer, ya, sosok artis baru yang begitu. Sosok yang siapa namanya? Apa ini artis yang kaya ini? Ya? Ahmad Rafi apa? Sosok itu yang kita ikutin sekarang, Pak. Bukan Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak bisa hidup di tanpa AC. Ya, Pak. Makannya harus di hotel, makannya harus di restoran. Sosok Nabi kita tidak ikuti. Itu gaya hidup orang lain. Ya Pak, karena takut ini bukan. Penuh kita itu. Padahal demikian, kalau sekarang semoga ada manfaatnya. Ya, biar banyak diskusi mulai saya berikan segera sebelum syukur. Ada urutannya itu, kalau berdasarkan Tuhan, urutannya itu Muslim, mungkin puncak paling tinggi. Ada yang mengatakan ini juga puncak. La inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Jika sudah mukmin dia biasanya tak, tapi takutnya begini. Tapi mukmin itu juga masuk kepada itu menurutku. Nabi SAW tidak menjelaskan orang Muslim ini. Tapi berdasarkan fase-fase keimanan yang dimaksud di Quran itu seperti itu. Muslim, misalnya Muslim itu kenapa Allah sebut Muslim itu yang rendah? Itu berdasarkan surat Al-Hujurat. Waqalat al-a'rabu amanna qul tu'min walakin qulu aslamna. Ada orang berkata datang kepada Rasul, kepada Rasul Islam. Kalau dia bilang saya mukmin. Langsung turun ayat itu. Kata Allah SWT, katakan kepada yang namanya dia belum mukmin, tapi dia Muslim. Baik Rasul. Inama al-mu'minina idza dzukira Allah wajilat. Kalau mukmin itu iman bermasuk di hati. Apabila menyebut Allah dia bergetar. Kalau bergetar, sakit lebih tinggi. Tapi menurut saya tadi coba tegak, mukmin itu masuk rumah. Mukmin yang sudah mampu seperti tadi, dia akan masuk rumah tadi. Jadi masuk rumah. Muttaq ini disebut dalam Al-Quran. Ciri-cirinya. Ciri-ciri muttaq itu apa? Dalam surah Al-Baqarah itu Al-Islam. Orang-orang itu disebut takbir. Siapa muttaqin? Dijawab pada ayat itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mampu beriman kepada yang baru. Dia yakin banget sama surga Allah. Walaupun dia enggak lihat. Ini bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat itu. Makanya definisi muttaqin itu para ulama mengatakan muttaqin takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan semua orang. Hukum dasar jual beli itu muamalah. Muamalah itu sangat sangat luas dan bebas. Kaidahnya itu al-asl fil muamalah al-mubah. Aslinya muamalah itu boleh, halal, kecuali ada dalil haramkannya. Yang kedua, ada kaidah dalam jual beli yang disebutkan oleh Nabi SAW. Innamal bai'u an-taradin. Jual beli itu syarat utamanya saling ridho. Ya,
Saling ridho antara penjual dan pembeli. Kalau dia sudah ridho dengan harga itu halal, saling ridho, keduanya ridho. Tapi kalau ada pemaksaan, penipuan, gharar namanya. Gharar itu ada penipuan, ada kebohongan di sana, ada sesuatu yang disembunyikan. Maka itu ada gharar. Kalau dia saling ridho dan saling tahu dan harganya yang sebegitu dan seterusnya, nah mungkin dalam hal ini agar supaya tidak gharar, itu bisa masuk gharar kalau kita rahasiakan harga sesungguhnya. Ya, sampaikan ke dia ini sebenarnya tidak hanya 10 juta. Itu. Ini sebenarnya mahal Pak. Bisa kalau kita pembeli agar supaya tidak ragu kayak tadi. Karena kita disuruh oleh Nabi untuk menghilangkan keraguan. Dan mayuhibuka ila ma la yuhibuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang meyakinkan. Tidak meragukan. Sampaikan bahwa ini terdiri dari ini emas, apa namanya, berlian, ini emas. Sampaikan bahan. Baru kemudian ditanya, kamu jual berapa? Oke, kalau ini emas dia ketahui bahwa itu emas. Bisa jadi dia nggak tahu kalau itu jambung. Yang batunya itu nggak tahu. Mungkin dia kasih tugas tapi ini jambung teman-teman. Jambung tidak ke mahal. Bapak mau kasih sesuatu. Boleh seperti itu. Bapak tidak nggak ngerti ya hukum begitu baru tahu sekarang. Kalau sudah tahu itu dimaafkan. Insya Allah karena kita nggak tahu. Untuk kedepannya harus disampaikan ini jamrut itu. Kenapa? Karena salah satu syarat jual beli barangnya itu harus jelas. Dan ada 3 rukun namanya, syarat rukun. Ada barangnya harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Beli kucing dalam barang misalnya boleh harus jelas. Yang kedua ada penjual dan pembeli. Yang ketiga ada akad. Cara coba 3 ini. Nah seperti itu. Barangnya itu harus jelas. Yang pertama tadi harus jelas. Wallahu a'lam. Terus nanti kalau saya punya jamrut baru saya jual. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau mana kita lakukan seperti itu, semoga ada Allah. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.